Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Suara Penggembalaan Gereja Isa Masih Jemaat Banyumanik. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah apa kelebihan kita? Diambil dari Roma 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya teringat ada satu cerita tentang kisah fabel ya, antara rusa atau kancil lomba melawan bekicot. Kita tahu kalau bekicot itu dia hanya bisa bergeraknya secara pelan-pelan ya. Sementara kancil ini dia bisa bergerak dengan sedemikian rupa, dia bisa dengan cepat sekali untuk dia meloncat ke sana ke sini, dan juga dia bahkan bisa berlari dengan sedemikian cepatnya. Tapi bagaimana dengan bekicot? Dia harus belajar pelan-pelan untuk dia berjalan ya. Nah, suatu ketika si kancil ini kemudian menemui bekicot dan mengatakan, "Heh, bekicot, kamu itu ya, kalau jalan kok pelan, kapan kamu sampainya?" Si bekicot dengan santainya kemudian dia berkata bahwa, "Lah, memang cara jalanku seperti ini, mau bagaimana lagi? Apakah memang aku harus cepat-cepat? Cepatnya kamu dan cepatnya aku berbeda. Aku tidak bisa cepatnya seperti kamu, kancil." Tapi si kancil ini mendesak sedemikian rupa kepada si bekicot. Bahkan kemudian si kancil ini mengatakan kepada bekicot, "Gimana kalau misalnya kita lomba lari? Kan kamu berkata kamu bisa cepat kalau jalan, kalau kamu lari. Ayo sekarang kita lomba lari saja, bagaimana?" Si bekicot sebenarnya tidak mau untuk dia meladeni akan omongan si kancil ini. Tapi karena si kancil ini mendesak sedemikian rupa, akhirnya si bekicot ini mengatakan, "Oke, boleh kita lomba. Kita mulai dari mana? Gini saja, mulai dari pohon yang ada di ujung sana. Terus kemudian berhentinya ketika sudah ada 2 pohon cemara di sisi kanan dan kiri." Dan si bekicot mengatakan, "Oke, boleh, silahkan, mari kita akan berlomba." Dan betul Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, si kancil ini begitu sudah dimulai perhitungannya 1, 2, 3, set, dia berlari dengan kencang sedemikian rupa. Dan ketika sudah hampir mendekati 2 pohon cemara di sisi kanan dan kiri, si kancil ini melihat ke belakang, berhenti. Mana itu si bekicot? Pasti dia tidak bisa mengalahkan aku, karena aku terkenal dengan si lincah. Aku terkenal dengan lariku yang sedemikian kencangnya. Dan dengan pongahnya si kancil ini dia berjalan pelan-pelan. Pasti si bekicot ini tertinggal di belakangku. Tapi rupanya apa yang terjadi? Ketika dia melihat ke depan, dia kaget. Loh, mengapa si bekicot ada di depanku? Bagaimana ini? Mengapa kok bisa seperti ini? Dan kemudian si kancil ini berlari dengan kencang sekali lagi. Ketika hampir mendekati lagi dengan 2 pohon cemara, si kancil ini nengok ke belakang. Pasti aku bisa menang. Aku sudah melihat 2 pohon cemara di sisi kanan dan kiriku. Dan dia kemudian berlari. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara? Ternyata di depan sudah menunggu bekicot. Dia dengan santai mengatakan, "Hai kancil, bagaimana? Kenapa kamu bisa baru sampai sekarang? Aku sudah dari tadi loh sampai di sini." Dan si kancil pun akhirnya mengakui bahwa si bekicot itu yang menjadi
pemenangnya. Dari kisah ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kesombongan itu bisa menjatuhkan seseorang. Karena sombong, si kancil ini akhirnya mampu dijatuhkan oleh si bekicot. Padahal yang berlari apakah benar bekicot yang ditemui si kancil? Memang iya pada awalnya, tapi di kemudian dia mengumpulkan teman-temannya dan dia rapat dengan teman-temannya dan teman-temannya mau untuk membantu akan si temannya si bekicot ini. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jangan sampai kesombongan itu menjatuhkan kita. Roma 3 ayat 1-8 mengajari kita betapa bahayanya ketika kita menjadi sombong. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang sombong. Saya ada bacakan sesuatu untuk Bapak Ibu dan saudara semuanya. Sebagai orang yang mengaku percaya pada Allah dan yakin diselamatkan oleh Kristus, kadang-kadang kita melakukan hal yang serupa. Kita bangga dengan metode, cara, dan segala apa yang kita punya, talenta yang kita punya untuk melayani Tuhan. Namun, dalam waktu yang bersamaan, kita sering menghina sesama. Agar kita tidak terjebak dengan hal yang serupa, mari kita harus menyadari bahwa semua yang melekat pada kita tidak memiliki kelebihan apapun dari yang dimiliki orang lain. Satu-satunya hal yang bisa membedakan adalah ketaatan kita kepada Allah dan bagaimana beningnya frekuensi kita kepada Tuhan. Itu yang akan menuntun kita untuk kita menjadi pribadi yang bijak, pribadi yang humble, dan bukan pribadi yang menyombongkan akan diri sendiri. Ada quote yang menarik buat kita hari ini. Tak elok membandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu sama halnya dengan kita mengerdilkan Allah yang Maha Besar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.